Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedua pria itu adalah Hanli dan Penatua Lu yang telah melakukan perjalanan dari negara bagian Si. Adapun pembudidaya wanita cantik, dia adalah selir Hanli, Mu Peiling. Pria tua berambut perak itu tetap tinggal untuk mengawasi sekte awan yang melayang, mencegah masalah saat mereka pergi. Menurut apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia sudah berpartisipasi dalam pertemuan besar ini sekitar 8 kali dan tidak memiliki bahan yang dia butuhkan saat ini. Dia ingin memberikan kesempatan kepada junior yang lebih muda. Adapun Mu Peiling, dia telah mencapai kemacetan kultivasi dan bertemu Hanli ketika dia meninggalkan pengasingan. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang menuju ke pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi, hatinya tergerak dan dia meminta untuk datang bersamanya untuk memperluas wawasannya. Lagi pula, jika dia tidak mampu mencapai formasi inti, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Karena dia pada dasarnya tidak jahat dan tidak merasa pertemuan perdagangan ini sangat berbahaya, bagaimanapun, memiliki teman yang cantik dalam perjalanan panjang adalah hal yang menyenangkan. 3 sekte pegunungan Dream Cloud yang berangkat menuju pertemuan perdagangan, tetapi Hanli tidak mau melakukan perjalanan bersama dengan para junior itu dan telah pergi ke negara bagian Yu. Dengan melakukan perjalanan di sepanjang rute yang paling baik menghindari negara-negara Dao yang benar dan iblis, ketiganya dapat tiba di dalam perbatasan persatuan 9 bangsa tanpa masalah. Pada saat itu, Hanli memeriksa sekelilingnya. Ada pembudidaya yang kadang-kadang lewat, tetapi ketika indera spiritual mereka melewati pria paruh baya yang bermarga Lu dan kemudian Hanli, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan dan mereka segera menghindar. Hanli dan Penatua Lu bepergian dengan kultivasi mereka yang tidak disembunyikan. Setiap pembudidaya yang melihat 2 pembudidaya Nas Chen Sol bepergian bersama akan dipenuhi dengan ketakutan dan segera mengambil rute lain. Pada awalnya, Mu Peiling tidak terbiasa dengan ini, tetapi segera menjadi pemandangan umum. Saat mereka terbang melintasi langit, Penatua Lu menoleh ke Hanli dan dengan ramah berkata, pertemuan perdagangan hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Sebelumnya pertemuan perdagangan ini bergantian antara Dao yang benar dan iblis antara negara bagian Tianluo dan Fengdou. Pada saat itu, aliansi Dao Surgawi masih belum ada dan persatuan 9 bangsa sepenuhnya ditekan oleh prajurit mantra Moulan. Dengan demikian, pertemuan yang sangat menguntungkan ini dimonopoli oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah Dao yang benar dan iblis berkembang, tidak ada pihak yang merasa nyaman karena pihak lain menjadi tuan rumah pertemuan perdagangan. Dengan demikian, pertemuan perdagangan terakhir diadakan di persatuan 9 bangsa tanpa kontes apapun. Dengan sedikit antusias, Hanli berkata, "Kakak senior Lu, ini cukup nyaman untuk serikat 9 bangsa, tapi aku telah mendengar beberapa hal menarik tentang kota surgawi. Saya mendengar bahwa itu adalah satu-satunya kota di seluruh selatan surgawi yang hanya terdiri dari para pembudidaya. Saya mendengar bahwa di masa lalu, ketika pasukan prajurit mantra Moulan masuk ke negara bagian Yu, kota surgawi adalah tempat para pembudidaya. Dari persatuan 9 bangsa yang baru dibentuk mengalahkan pasukan mereka dengan bantuan formasi pemadaman cahaya lebih besar. Pertempuran itu dikatakan, mengakibatkan banyak pembudidaya Nas Chen Sol binasa. Hehe, santai Junior Han, kota surgawi ini pasti tidak akan mengecewakanmu." Tetua Lu tertawa kecil dan kemudian bertanya, "Namun, saya merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda tentang Anda. Setelah Anda menghabiskan beberapa waktu di pengasingan, dan itu bukan peningkatan dalam kultivasi Anda. Tampaknya junior telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Saya tidak bisa melihat. Saya telah benar-benar mengembangkan beberapa teknik,
tetapi saya memiliki cukup banyak cara untuk pergi sebelum saya mencapai penguasaan yang lebih besar. Tapi saya pernah mendengar dari murid lain bahwa seni gelombang 1000 kakak senior Lu adalah seni kultivasi kelas atas yang terkenal. Adik laki-laki junior ini berharap dia akan segera dapat melihatnya. Dengan sedikit senyum, Han Li dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan kembali ke pria paruh baya itu. Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saudara junior seharusnya tidak mendengarkan omong kosong yang dilontarkan para murid itu. Seni 1000 gelombang saya hanyalah teknik budidaya atribut air biasa. Meskipun agak mudah untuk mengalahkan pembudidaya formasi inti dengan itu, saya cukup kesulitan melawan pembudidaya dari kelas yang sama. Untungnya, seni kultivasi ini memiliki dua kemampuan ilahi dalam bertahan hidup. Bahkan ketika saya dikalahkan, saya dapat mempertahankan hidup saya. Han Li menganggap kata-katanya sebagian besar benar. Dia ingat bahwa dalam pertempuran terakhir mereka dengan Dao yang benar dan iblis, Penatua Lu dapat kembali ke pegunungan Dream Cloud tanpa cedera. Sebaliknya, pria tua berambut perak dengan kultivasi yang sedikit lebih besar telah menderita luka berat sebelum bisa melarikan diri. Tampaknya kemampuan bertahan hidupnya memang mengesankan. Hati Han Li bergerak dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke samping. Dekat di sisi Han Li, Mu Peiling dengan penasaran bertanya, "Tuan, apa yang terjadi di sana?" Sejak dia menjadi selir Han Li, penampilannya yang sedingin es telah digantikan dengan mata yang cerah dan pesona yang menawan. Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum dengan tenang berkata, "Sepertinya ada pasukan pembudidaya Nas Chen Sol menuju ke sini, tampaknya telah menemukan kita." Ketika pria paruh baya itu mengikuti pandangan Han Li, dia memasang ekspresi heran dan secara tidak sadar berpikir lebih baik tentang Han Li. Tampaknya memang demikian. Saya tidak berharap perasaan spiritual junior Han menjadi begitu kuat. Anda telah mendeteksinya beberapa saat lebih awal dari saya. Saya tidak menyangka junior sangat berhati-hati untuk melepaskan indera spiritualnya saat berada di dekat kota surgawi. Han Li diam-diam tersenyum. Sebenarnya, mengingat indera spiritualnya yang kuat, dia tidak perlu berusaha untuk merasakannya. Namun, pembudidaya Nas Chen Sol yang mendekati mereka dari jauh tampaknya memiliki indera spiritual yang kuat juga. Han Li dan Penatua Lu penasaran siapa yang mendekati mereka dan melambat. Sesaat kemudian, ketukan drum terdengar dari kejauhan dan cahaya keemasan bersinar dari cakrawala. Sekelompok pembudidaya berpakaian emas dan lapis baja dengan penampilan prajurit surgawi, mengawal kereta dengan desain yang megah. Ada juga bangau putih terbang di depannya diikuti oleh pelayan istana yang membawa kuali. Tampaknya seorang raja sedang melakukan perjalanan. Mu Peiling tercengang melihat pemandangan itu. Han Li juga kagum dengan pemandangan itu, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sadar bahwa pembudidaya aneh dan fantastis untuk setiap deskripsi, terutama pembudidaya pada tahap Nas Chen Sol. Mungkin karena pengaruh seni kultivasi mereka atau sebaliknya, temperamen mereka menjadi aneh. Karena ini adalah urusan biasa, dia hanya terkejut sesaat. Tetapi ketika pria paruh baya itu melihat ini, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan dia dengan kasar berbisik, "Duke Nanlong. Mengapa eksentrik tua ini juga berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan? Junior Han, jangan bicara sembarangan. Kemampuannya kuat dan temperamennya aneh. Karena saya pernah bertemu dengannya di masa lalu, biarkan saya berurusan dengannya." Dengan kata-kata tergesa-gesa, Penatua Lu meminta Han Li untuk berhenti di sampingnya. Dia memasang ekspresi serius saat dia dengan hormat menunggu kelompok pembudidaya mendekat. Ekspresi Han Li bergerak karena melihat pria paruh baya itu tampak begitu gugup. Dia mematuhi peringatannya dan Mu Peiling dengan bijaksana juga diam. Beberapa saat kemudian, tentara pembudidaya lapis baja emas dan kereta mendekat.
Setelah melihat lebih dekat, Han Li merasa hatinya bergetar. Para pembudidaya prajurit yang memegang tombak tidak banyak yang bisa dilihat. Sementara penampilan mereka tangguh dan tinggi, kultivasi mereka hanya pada tahap pendirian yayasan. Sebaliknya, apa yang membuat hati Han Li bergetar adalah dua makhluk roh yang menarik kereta. Dari armor skala biru dan tanduk di kepalanya, salah satu binatang tampaknya adalah kilin mitos. Binatang lainnya memiliki sayap api yang berkibar-kibar dengan bulu-bulu emas yang panjang. Itu adalah Phoenix api. Saat Han Li menjadi takut pada dua binatang roh, kereta itu semakin dekat dengan mereka. Sebelum kereta mendekat, Penatualu memberi hormat ke arahnya dan berbicara dengan suara yang jelas, "Apakah itu Markis Nanlong? Saya adalah Lu Luo dari Sekte Awan Melayang. Sudah 300 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu ditemani tuanku, Biksu Muli. Ini benar-benar keberuntunganku untuk bertemu denganmu lagi." Meskipun kata-kata Penatualu bernada netral, Han Li dapat dengan jelas mendengar sedikit ketakutan dalam suaranya dan mencatat bahwa dia sepertinya menyebut dirinya sebagai junior. Kereta besar itu dikaburkan dari pandangan oleh penghalang kabut emas. Namun, ketika Penatualu memanggil kereta untuk memberi salam, ketukan drum tiba-tiba berhenti. Kelompok pembudidaya berhenti sekitar 100 meter dari Han Li dan teman-temannya saat keheningan turun. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, tapi ekspresinya segera kembali normal. Nada malas datang dari dalam cahaya keemasan, "Oh, jadi kau murid Muli yang bertele-tele dan terpelajar. Pada saat itu, Anda tampaknya hanya menjadi pembudidaya formasi inti. Saya tidak berpikir hanya dalam 300 tahun, Anda juga telah mencapai tahap Naschen Sol. Saya telah mendengar guru Anda telah meninggal dalam meditasi selama waktu itu. Ini benar-benar disayangkan. Namun, rekan Daois di sisi Anda tampaknya cukup asing." Ketika Han Li mendengar dirinya disebutkan, dia hanya tersenyum dan tetap diam. Dia yakin bahwa kakak senior Lu akan menjawab atas namanya. Benar saja, pria parubaya itu bergegas memperkenalkan Han Li sebelum Markis Nanlong bisa berbicara lebih jauh. "Markis, dia adalah saudara juniorku, Han. Dia baru saja memadatkan Naschen Sol dan bergabung dengan sekte kami. Di sisinya adalah Lady Mu, selir. Saudara junior Han, ini Markis Nanlong, teman lama tuanku yang sudah meninggal. Saya harap Anda akan berkenalan dengannya." Saat pakaiannya berkibar tertiup angin, Han Li dengan tenang memberi hormat kepada kereta, "Senang bertemu denganmu, Markis Nanlong." Di dalam kereta, Markis Nanlong dengan acuh berkata, "Han Li." Nama itu sama sekali tidak asing. Tampaknya rekan Daois Han benar-benar seorang pembudidaya Naschen Sol yang baru. Mungkinkah kita memiliki pertukaran keterampilan untuk mengukur kemampuanmu? Ah. Junior Han hanya memadatkan Naschen Sol beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia cocok dengan rekan Daois Nanlong? Maksud saya, rekan Daois Nanlong sudah menjadi pembudidaya jiwa yang baru lahir pertengahan. Ekspresi tersenyum Lu Luo tapi di dalam hati dia mengutuk. Meskipun temperamen eksentrik tua ini aneh, kata-katanya menunjukkan bahwa dia sekarang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Tenanglah. Saya tidak akan menggunakan kultivasi saya untuk mengambil keuntungan dari yang lemah. Kami hanya akan menggunakan indera spiritual kami untuk bertanding. Bagaimanapun, indera spiritual rekan Taois Han agak kuat, sangat berbeda dengan seorang kultivator yang baru saja memadatkan jiwa baru lahir. Saya ingin sekali menunjukkan keahlian saya." Setelah itu dikatakan, cahaya keemasan memancar dari kereta besar, memudar untuk mengungkapkan 3 orang yang duduk di dalam. Salah satunya adalah seorang pria mengenakan jubah yang disulam dengan ular piton ungu dan topi hijau giok tinggi dengan janggut panjang. 2 lainnya adalah wanita yang mengenakan jubah istana seputih salju. Setiap kecantikan dipegang di pelukannya di setiap sisi. Para wanita di sisi Markis pasti adalah selirnya.
Meskipun budidaya mereka hanya pendirian yayasan, kecantikan mereka adalah pemandangan untuk dilihat. Kekhawatiran memenuhi Luluo dan dia langsung berkata, Markis pasti bercanda. Meskipun indera spiritual junior Han agak kuat, kontes indera spiritual sangat berbahaya. Bagaimana ini bisa dianggap enteng? Markis Nanlong terkekeh dengan senyum dingin dan dengan tenang berkata, rekan Taois Lu, Anda tampak khawatir tetapi mungkin rekan Taois Han akan bersedia memberikannya kesempatan. Dia melirik Han Li saat kilatan dingin melintas di matanya. Selain itu, jika saya ingat dengan benar, kita sudah berada dalam jarak 500 km dari kota surgawi. Jika rekan Taois Han benar-benar menolak niat baik saya akan menggunakan hukum perdagangan paksa. Ekspresi Luluo berubah saat dia samar-samar merasakan firasat, perdagangan paksa. Apa maksud Markis? Tatapan Markis Nanlong dengan dingin menyapu Mu Peiling saat dia tanpa ekspresi berkata, dari betapa intimnya Nona Mu dan rekan Taois Han bertindak, rekan Taois Han pasti menyayanginya. Kebetulan saya memiliki 2 selir tercinta di sisi saya, tetapi saya sudah bosan dengan mereka. Saya akan menggunakannya untuk menukar selir rekan Taois Han. 2 selir tercinta saya setara dengan Nona Mu dalam hal kultivasi dan penampilan, memenuhi kondisi perdagangan paksa. Jika rekan Taois Han tidak mau berdagang, Anda harus mempertaruhkannya dalam kontes indera spiritual. Jika Anda menang, Anda tidak hanya akan mempertahankan selir Anda sendiri, tetapi Anda dapat mengambil keduanya. Petik 2. Kedua selir dalam pelukannya memiliki sedikit perubahan ekspresi, tetapi mereka segera kembali normal. Ketika Luluo mendengar ini, alarm marah terungkap di wajahnya dan dia kehilangan kata-kata sementara Mu Peiling menjadi pucat. Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum dia dengan tenang menjawab, perdagangan paksa. Saudara senior Lu, bisakah Anda memberi saya penjelasan terperinci? Dari sudut pandang Han Li, Markis Nanlong ini masih seorang pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan dan tidak perlu takut dengan kemampuan Han Li saat ini. Itu tidak seberapa. Perdagangan paksa adalah salah satu hukum yang khusus digunakan oleh para pembudidaya Nas Chen Sol dari kekuatan tuan rumah. Saudara junior harus tahu bahwa ketika para pembudidaya mencapai tahap Nas Chen Sol, tidak ada kekuatan yang mau saling menyinggung. Tuan rumah pertemuan perdagangan tidak terkecuali. Namun dengan pertemuan perdagangan yang begitu besar, pasti ada beberapa bentrokan dan ketidaksepakatan. Jika pembudidaya berada pada tahap formasi inti atau di bawahnya, kekuatan tuan rumah dapat dengan paksa menekan mereka. Tetapi jika sesuatu terjadi antara pembudidaya Nas Chen Sol, kekuatan tuan rumah tidak mau melalui kesulitan untuk campur tangan. Dengan demikian, ada undang-undang tertentu yang memungkinkan pembudidaya Nas Chen Sol untuk menyelesaikan perselisihan itu sendiri. Perdagangan paksa adalah salah satu yang paling jarang digunakan dari undang-undang ini. Secara khusus, sebelum pertemuan perdagangan dimulai, setiap pembudidaya Nas Chen Sol, dalam jarak 500 km dari kota, dapat menggunakan barang yang jelas lebih unggul untuk berdagang untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Jika pihak lain menolak, kedua belah pihak dapat menyelesaikan keputusan dengan membandingkan teknik dan kemampuan ilahi. Namun, kondisi untuk digunakan sangat keras. Sekalipun pemrakarsa tukar menang, mereka tetap harus membayar harga tukar, tetapi jika kalah, mereka akan menyerahkan barang yang mereka usulkan kepada pihak yang ditantang secara cuma-cuma. Selanjutnya, jika seseorang terluka parah selama tantangan, tuan rumah pertemuan perdagangan akan mengejar pihak yang melanggar sejauh mungkin, tetapi selalu sangat sulit untuk membatasi pembudidaya Nas Chen Sol. Juga, kecuali item itu sangat dibutuhkan dan kultivasi seseorang jelas lebih tinggi dari pihak yang ditantang, tidak ada yang akan melakukan perdagangan berisiko seperti itu dan berisiko membuat musuh. Ekspresi Luluo tidak sedap dipandang saat dia memberikan penjelasan kepada Han Li. Sehubungan dengan selir,
Ada pembudidaya Nas Chen Sol yang memperdagangkannya, dan itu sebenarnya cukup populer di antara beberapa sekte iblis Dao. Karena kondisi pertukaran saat ini memuaskan, menghubungi penegak persatuan 9 bangsa tidak akan menghasilkan apa-apa. Untungnya, perselingkuhan ini seharusnya tidak membahayakan nyawa Han Li, tetapi akan lebih merepotkan jika dia menerima cedera bahkan sebelum pertemuan perdagangan dimulai. Selain itu, Han Li tidak terlalu terikat dengan Mu Peiling. Bahkan jika dia dipaksa untuk menukarnya, dia akan berakhir dengan 2 wanita cantik. Seharusnya tidak terlalu banyak kerugian baginya. Ekspresi Han Li benar-benar tenang setelah mendengar penjelasan Lu Luo, tapi Mu Peiling sangat menyesal. Seandainya dia tahu bahwa pertemuan perdagangan memiliki undang-undang seperti itu, dia tidak akan meminta untuk menemani Han Li. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Markis Nanlong ini, bagaimana dia memperlakukan selirnya, kemungkinan dia tidak akan dapat mempertahankan keperawanannya sampai tahap formasi inti dan akan diperlakukan seperti barang material. Mu Peiling menggertakkan giginya memikirkan hal ini terjadi dan kulit pucatnya samar-samar mengungkapkan warna merah gelap. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi bahwa suaminya akan dapat mengalahkannya. Markis Nanlong duduk di kereta dan menekan Han Li dengan erat, bertanya, "Baiklah. Akankah rekan Daois menyetujui?" Keheningan memenuhi lingkungan mereka untuk sementara waktu. Tidak hanya Lu Luo dan Mu Peiling dengan gugup melirik Han Li, tetapi bahkan 2 selir Markis Nanlong dengan penasaran melirik pembudidaya muda dengan penampilan biasa. Setelah membelai dagunya, Han Li tiba-tiba tersenyum. "Jika ini adalah kontes indera spiritual, maka saya akan setuju. Karena saya baru saja memadatkan Nas Chen Sol saya secara kebetulan ingin membandingkan indera spiritual saya dengan kultivator Nas Chen Sol lainnya. Namun, jika saya entah bagaimana berhasil menang, saya tidak ingin selir kesayangan Markis. Sebaliknya, saya lebih suka tahu alasan sebenarnya Markis Nanlong memutuskan untuk mengadakan kompetisi indera spiritual. Saya harap Markis tidak hanya mengatakan bahwa saya tidak menyenangkan mata atau bahwa dia menemukan selir saya sendiri diinginkan." Han Li dengan tenang berbicara, tidak mengungkapkan sedikit pun kekhawatiran. Ekspresi yang tak terlukiskan berkedip di wajah Markis, dan yang lainnya benar-benar bingung. Markis Nanlong terdiam sesaat sebelum perlahan menjawab, "Baiklah, saya setuju." Ekspresinya tampak benar-benar serius. "Tuanku." Mu Peiling memanggil Han Li setelah melihat dia setuju untuk pertempuran. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Han Li melambaikan tangannya, "Bukan apa-apa. Hanya kontes belaka." Lu Luo menghela nafas dan memperingatkan, "Saudara junior, hati-hati. Jika terlalu banyak, segera akui. Aku akan segera bertindak untuk melindungimu." Han Li mengangguk. Pada saat itu, Markis Nanlong telah mendorong selirnya dan melemparkan lengan bajunya, meluncurkan dirinya ke udara. Cahaya azure melintas dari tubuh Han Li saat dia juga mendekat. Meskipun ketentuan perdagangan paksa menyebutkan bahwa akan lebih baik jika penegak persatuan 9 bangsa hadir, kedua belah pihak memutuskan untuk diam-diam tentang masalah tersebut. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak sekitar 20 meter, mereka berhenti. Han Li kemudian dengan tenang berkata, "Meskipun saya tidak tahu mengapa Markis benar-benar ingin menguji kedalaman indera spiritual saya, alasannya jelas tidak dangkal. Saya cukup ingin tahu tentang masalah ini." Rekan Taois Han benar-benar cerdas. Namun, Anda hanya akan tahu alasannya jika indera spiritual Anda setidaknya sekuat saya. Jika bukan karena indera spiritual Anda yang kuat menyapu saya sebelumnya, saya tidak akan mencemari reputasi saya dengan menantang Anda. Markis Nanlong dengan dingin tersenyum dan berkata, "Namun, saya tidak melihat peluang kemenangan Anda besar. Perbedaan kekuatan spiritual antara pembudidaya Nas Chen Sol awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan.